Alright guys, balik lagi channel Sana guys. Beberapa hari ini, seminggu terakhir ini Bitcoin terus longsor dan terus turun. Dan apakah kalian panik? Apakah kalian malah seneng? Mungkin buat sebagian orang ada yang seneng, buat sebagian orang ada yang panik gitu ya. Kalian salah satu yang mana nih? Oke, pada video kali ini gue akan membahas Bitcoin ya. Kenapa Bitcoin lagi? Karena Bitcoin adalah the godfather atau ya, ibunya kripto lah ya. Karena pergerakan Bitcoin sangat mempengaruhi terhadap pergerakan altcoin tentunya ya. Kayak di sini ada yang sangat menarik menurut gua ya, menurut pandangan seorang technical analis. Mungkin ini menarik dan juga ini mungkin belum banyak yang bahas. Mungkin belum ada kali ya YouTuber Indonesia yang ngebahas seperti ini. Ini ada sebuah pandangan dari gua dan juga ini berdasarkan research juga ya. Gua udah melakukan research banyak juga dan sebenarnya ada beberapa YouTuber luar juga yang membahas masalah ini dan kebanyakan ya master technical analis sangat banyak yang mensetujui teori ini. Di sini akan gua bahas masalah divergence guys. Ini ya yang terjadi sekarang pada Bitcoin. Ya, mengenai ini. Dan ini nampak sekarang terlihat pada Bitcoin saat ini. Oke, kalau kalian penasaran langsung aja kita bahas. Oke, let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Sana Gas and welcome to Crypto Time. Yo, dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai crypto aset. Nah, ya pada video kali ini seperti biasa, gue akan share mengenai technical analysis. Pada video kali ini gue akan membahas masalah Bitcoin ya. Bitcoin hari ini turun lagi setelah seminggu terakhir ya terseok-seok sangat lumayan dalam ya. Ini kenapa gue excitement banget, sangat exciting ya. Gue sangat exciting kalau market merah sebenarnya karena kebanyakan orang yang gue tahu ya, kebanyakan orang beli di hijau jual di merah. Kalau gue lebih suka beli di merah jual di hijau ya kan. Itu yang kita mau kan. Nah, sekarang ini lagi merah. Buat sebagian orang apalagi yang investment itu sebuah diskon. Buat yang trading biasanya dia mencari peluang apakah ini akan terjadi reversal atau seperti apa. Dia akan mencari celah-celah itu sehingga dia saat trading future dia bisa cuan. Di sini yang akan gua bahas mengenai divergence ya. Ini nampak divergence terlihat pada Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat ini guys, ini nampak sebenarnya. Ini gua hanya menggunakan time frame 1 hari guys nih. Menggunakan time frame 1 hari. Di sini di bawah ini RSI ya. Di sini kalau kita lihat dia membentuk sebuah higher low, higher low, higher low. Tapi di sini pada chartnya dia membentuk sebuah lower low, lower low, lower low. Ini bisa dibilang divergence ya. Ini contohnya seperti ini ya. Di saat chartnya turun membuat lower low, tapi RSI-nya bullish atau membentuk higher low, higher low, higher low. Ini adalah salah satu indikator pembalikan arah ya yang bisa terlihat. Nah, kita buktikan aja beberapa hari ke depan apakah ini akan terjadi sebuah pantulan. Kalau ini benar terjadi sebuah pantulan, berarti teori ini yang kita pelajari selama ini betul. Oke. Sekarang mari kita hitung risk dan reward ya. Ini kalau kita hitung, kalau kalian membeli hari sekarang ya, hari ini kan masih kemungkinan dia masih bisa tes area support ini kan. Seperti yang gua bahas pada video sebelumnya kan ya. Apabila kalian misalkan beli pada area sekarang ya, itu di harga 31.800-an ya. Nah, ini untuk perhitungan risk dan reward atau kerugian dan keuntungannya. Ini kalau kita hitung ya, antara resisten dan support terendahnya ya, seperti yang pernah gua bahas. Itu kan area support terendahnya yang kita bisa toleransi itu sampai harga 30 ribuan ya. Di sini ya. Kita rubah ke warna kuning aja. Sedangkan support selanjutnya yang masih memungkinkan buat si Bitcoin sekarang sentuh yaitu area harga 31 ribuan ya kan. Itu adalah area support yang terjadi pada pembentukan low sebelumnya ya. Ini kan yang gua bahas. Nah, kalau kita hitung secara risk dan reward, kalau kalian ambil di harga sekarang, jadi kalian harus disiplin stop loss yaitu area apabila dia melewati area support selanjutnya ya, atau mungkin kalian toleransi area stop lossnya 1 tick lah ya, 1 tick atau 2 tick atau 2 tick di bawah support sebelumnya, mungkin di area sini ya 30.500, berarti sebenarnya risknya sekitar 3,67%-an ya risknya, sedangkan rewardnya 28%, jadi sangat jauh berbeda ya. Jadi sebenarnya beli di dip kemungkinan ruginya kecil ya, tapi kemungkinan rewardnya besar. Itu untuk perhitungan teknikal ya sebenarnya ya. Tapi ya kalian harus disiplin pasang stop loss dan juga take profitnya ya. Kenapa? Ini kan karena ini berkemungkinan membuat sebuah divergence nih ya. Divergence yaitu seperti ini guys. Oke. Bearish trend dan diikuti dengan bullish trend pada RSI ya. Jadi apabila dia kemungkinan mantul dan breakout di sini, ini adalah target resistance selanjutnya. Jadi kalau dia confirm sebuah divergence, ini kemungkinan begini ya. Oke.
dan begini, kemungkinan begini guys. Nah ini kemungkinan koreksi lagi. Jadi kalian bisa take profit di area sini. Area 40 ribuan atau kalau agak greedy 42 ribuan, sebenarnya 40 ribu udah cukup lah. Jadi itu untuk teori divergence-nya ya. Ini area merah dan hijau ya. Ini area potensi profit dan ini area potensi rugi. Jadi kalau kalian berani ya kalian ambil sekarang nih misalkan ya. Ataupun kalian tunggu di area support selanjutnya. Ini kemungkinannya potensi cuannya lebih besar ya dibandingkan potensi ruginya. Jadi secara risk dan reward apabila yang trading ya, ini menarik untuk jangka short term ya, jangka pendek. Dan kalaupun yang buat investment, mungkin yang merah itu biasa dikategorikan ya diskon ya. Seperti analisa kita juga, karena ini bottomnya kita perkirakan 30.000, karena apabila dia breakout atau breakdown dari 30.000 lebih, taruhlah batas breakdownnya 29.800an lah ya, itu kalian untuk area stop loss ya atau cut loss, karena itu potensi kerugiannya sangat besar. Tapi sedangkan dia sekarang sudah di area support sekali, udah di area bawah banget. Jadi ini sebenarnya udah area potensi beli buat yang trading ataupun yang investment ya sebenarnya. Jadi untuk secara risk dan reward ini sangat menarik ya, apalagi kalau kita lihat menggunakan teori bullish divergence ya. Kejadian ini tuh sangat jarang sekali terjadi. Oke. Karena biasanya ya kalau terjadi bear ya, turun ya, RSI-nya ya turun aja ya. Jadi ini bukan divergent ya, nggak ada perbedaan. Kalau chartnya turun, terus RSI-nya turun, ya sama-sama aja kan. Ini bukan divergent, tapi ini bertolak belakang. Chartnya turun, sedangkan RSI-nya naik ya, membentuk higher low. Ini bisa dibilang divergence ya guys. Dan di sini juga terbentuk sebuah bear divergence ya, kalau kalian tahu nih. Sebelumnya, pada saat sebelum crash, ya. Sini terbentuk sebuah bearish divergence. Makanya di sini juga ada tanda ya, bear ya. Dan akhirnya di sini crash kan ya. Makanya di sini udah ngasih tahu ya, indikator pun udah ngasih tahu di sini akan ada bear dan akhirnya crash. Ini pun divergence ya di saat dia naik nih. Kalau kita lihat secara tren kan dia naik nih. Ya kan? Secara tren kan dia naik, sedangkan RSI-nya dia turun. Terjadilah crash ya. Gitu guys, itu teori gua. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Apalagi yang udah pengalaman mengenai technical analysis, gua sangat senang sekali buat sharing, karena apalagi kita bisa kolaborasi buat ngobrol, itu seru banget. Buat teman-teman yang ngerti technical, silahkan sharing di bawah supaya makin seru. Oke? Segitu dulu mungkin video dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.